Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kawan-kawan, kita berjumpa lagi tentunya di channel YouTube saya ya, di Hidayatul Muhajir, yang dimana pada kesempatan kali ini saya akan coba untuk menampilkan sebuah aplikasi. Ini aplikasinya saya buat, di dalamnya terdapat ada beberapa fitur, di antaranya itu ada penjualan sama pencatatan, mulai laporan harian dan terakhir itu ada laporan bulanan. Baik, kita langsung saja. Cuman saya ingin mengingatkan ya, kalau misalkan ada kritik ataupun saran, saya akan coba tampung dikarenakan saya mencoba untuk ingin mengembangkan aplikasi ini karena ini akan saya posisikan untuk beberapa toko yang kemungkinan nanti membutuhkannya. Jadi nanti kalau rekan-rekan penasaran dengan aplikasi ini, nanti bisa dicoba secara sendiri ya. Nanti saya akan coba kirimkan linknya untuk menggunakan aplikasi ini. Oke, kita langsung saja. Di sini ada form login, yang dimana form login ini kita menggunakan email dan passwordnya dan ini sudah saya daftarkan. Jadi untuk pengguna kali ini hanya penggunaan untuk admin saja ya. Jadi ini belum multi user, artinya hanya satu pengguna saja yang bisa menggunakan ini gitu. Tapi untuk kedepannya kita akan coba kalau admin itu nanti dikendalikan oleh si bosnya yang punya toko, dan untuk selanjutnya ada pegawainya. Jadi nanti pegawainya hanya dia bisa untuk membeli produk dan juga mencetak laporan harian gitu ya kira-kira. Oke, di sini kita sudah melihat ini untuk tampilan dashboardnya. Di sini ada beberapa fitur. Ini ada keranjang, ada notifikasi, dan ini masih belum aktif ya untuk pesan. Dan ini ada untuk setting profile. Terus di bawahnya ini di dalam dashboard itu kita bisa melihat total penjualan hari ini. Nah, ini total penjualan hari ini untuk pendapatan hari ini untuk penjualan yang kemungkinan si pelanggan itu belum bisa bayar hari itu ataupun mau dibayar nanti di esok harinya misalkan. Dan ini ada beberapa pesanan yang dibatalkan dikarenakan misalkan si pelanggan nggak jadi beli itu misalkan. Terus ini produk yang tersedia totalnya ada 75 stok ya. Dan kalau kita lihat ke bawah lagi, ini ada produk terlaris. Jadi nanti kita bisa melihat misalkan produk-produk yang terjualnya itu cukup sering dibeli oleh pelanggan, itu nanti bakal muncul paling atas gitu kira-kira ya. Di samping di sini ada log penjualan. Ini log penjualan berfungsi untuk ketika ada penjualan ataupun kita melakukan pembelian secara sukses ataupun pending ataupun kondisinya dibatalkan, nanti bakal muncul di sini. Ini menitnya keberapa misalkan. Ini terjualnya apa, misalkan ini ada di sini seperti itu. Untuk notif ini fungsinya nanti kalau misalkan ada barang yang diupdate ataupun transaksi yang diupdate itu nanti bakal muncul di sini. Cuman ini saya posisikan hanya 4 saja dikarenakan kalau semakin ke bawah itu nggak enak dipandangnya ya. Oke, untuk selanjutnya di sini ada menu database, yang dimana di dalam menu database ini itu ada input produk, ada input jenis produk, dan juga data produk. Nah, kenapa ada 3 seperti ini? Dikarenakan di dalam produk itu kemungkinan kita membutuhkan jenis dari produknya itu apa.
kayak gitu ya. Contoh misalkan karena ini aplikasi saya buatkan khusus untuk toko untuk toko counter ya. Counter yang menjualnya itu kalau kita flashback dulu itu menjualannya hanya pulsa sama voucher kuota misalkan. Tapi untuk sekarang itu beda lagi. Jadi bukan hanya itu saja, bahkan ada yang menjual baju, ada yang menjual sandal dan lain sebagainya. Itu tergantung bagaimana si pemiliknya memanage dari toko tersebut kayak gitu. Jadi di sini ada input jenis produknya itu ini sangat berguna sekali buat jenis produknya apa gitu. Seperti itu kira-kira ya. Kita langsung saja kita coba cek di produk. Ini di data produk, ini ada smartfren yang 100 GB. Ya, ini udah saya inputkan dari sini, dari input produk. Nah, kalau kita ingin melihatnya tinggal klik saja gitu ya. Ini smartfren 100 GB, gambarnya ini kalau mau edit juga boleh, silakan. Nah, ini kita bisa gunakan pengeditan di sini. Oke, kita langsung aja yang mungkin ya. Untuk pertama, dikarenakan si input produk ini membutuhkan jenis produknya, maka kita akan membuat dulu jenis produknya. Seperti itu ya kira-kira. Kita akan coba untuk memasukkan jenis produknya, misalkan apa ya? Atau gini aja deh ya. Ini biar kelihatan bisa digunakan ya, atau berfungsi. Ini kita hapus dulu aja, nanti kita input lagi aksesoris laptop gitu. Ini kita hapus. Nah, ini berhasil, jenis produk telah terhapus. Oke, kita masukkan aksesoris laptop misalkan. Kalau terus kita aktifkan statusnya lalu simpan. Nah, nanti bakal muncul di bawah ini ya. Nah, ini fungsi dari pilih status ini apa? Fungsi dari pilih status ini dia berfungsi ketika kita ingin membeli produk. Jadi jenis produknya apa nih gitu kan? Nanti kita jelaskan ya. Cuman ini kalau misalkan kita ingin si barang kita muncul di disebutnya itu katalog ya. Itu kita status jenis produknya harus aktif. Nah, kita lanjutkan. Untuk selanjutnya kita udah input jenis produk, lalu kita coba input produk. Nah, di sini misalkan kita mau memasukkan aksesoris laptop itu tas laptop misalkan. Tas laptop, jenis produknya aksesoris laptop, untuk harganya misalkan 67.000 gitu. Stoknya berapa? Stoknya 10. Spesifikasinya baik misalkan. Lalu selanjutnya kita masukkan untuk statusnya aktif, dan untuk gambarnya dikarenakan saya nggak punya, kita coba cari dulu aja yang gini. Kita coba kita coba cek tas laptop. Nah, download dulu. Kita download aja yang ini, yang cepat ya. Nah, ini untuk ekstensinya JPG ya. Nah, jadi ini kita masukkan JPG. Kenapa harus JPG? Harus PNG, harus JPG sama JPEG ataupun GIF, ini bisa kita masukkan. Kenapa? Karena nanti kalau misalkan kita melihat barang, kalau bukan dari ekstensinya itu kita nggak bisa membuka gambar tersebut gitu. Jadi saya coba program seperti itu dikarenakan agar mempermudah aja dan menyesuaikan aja gitu ya. Untuk kita coba ya, kalau misalkan kita memasukkannya itu file Excel.
Nah, gini. Ini udah selesai dan simpan. Nah, nanti bakal muncul seperti ini. File bukan gambar, maaf, hanya file JPG, JPG, PNG, dan GIF ya yang diperbolehkan. Jadi kita harus menguploadnya itu harus sesuai. Tas laptop yang tadi kita pilih aksesoris, harganya berapa tadi tuh? 67.000 ya. Stoknya 10, spesifikasinya baik, baru itu. Baik dan baru. Ini aktifkan, lalu setelahnya kita masukkan tas laptop dan simpan. Nah, ini berhasil. Produk sudah ditambahkan yang bernama tas laptop. Oke, gitu. Oke, untuk selanjutnya kita akan coba untuk memasukkan voucher kuota lagi. Voucher, tapi kalau kita masukkan Telkomsel, cuman yang misalkan ada berapa ya, 3 GB misalkan ya. 3 GB jenis produknya Telkomsel, harganya misalkan 30.000. Stoknya kita punya 20, spesifikasinya unlimited 1 minggu. Kayak gitu ya, misalkan kita pilih aktif, lalu untuk gambarnya kita pilih yang sesuaikan aja ya, yang ini misalkan. Nah, kita udah berhasil. Untuk selanjutnya kita mau cek dulu data produk yang telah kita inputkan tadi. Nah, ini ya, tas laptop sama voucher Telkomsel 3 GB dengan stoknya itu ini. Dan ini untuk form terjual ini belum saya masukkan ya, nanti kita coba perbaiki. Untuk selanjutnya kita coba cek dulu, lihat. Nah, ini tas laptop yang tadi. Kalau yang ini adalah voucher Telkomsel yang tadi kita masukkan. Karena kita udah memasukkan produk, selanjutnya kita akan coba untuk apa? Untuk misalkan contohnya kita udah di toko ya. Kita udah di toko, lalu pelanggan masuk. Saya mau beli bang gitu misalkan. Nah, berarti kita di si admin itu jangan di database produk, tapi kita masuk ke pembelian produk. Nah, di sini ya, saya akan coba jelaskan untuk gambar ini. Jadi ini ada Telkomsel, Smartfren, ada HH, aksesoris HP, XL, Indosat, dan lain-lain. Ini tuh adalah jenis produknya. Nah, maksud saya yang tadi, ketika kita masuk di dari input jenis produk, kenapa harus aktif ya? Itu dikarenakan ketika masuk di sini, ini tuh kalau misalkan off gak akan muncul gitu ya. Tuh fiturnya seperti itu. Kita masuk lagi misalkan ke input jenis, yang misalkan yang HH ini mengganggu ya. Kita coba ini off kan dulu, simpan, berhasil. Kita masuk lagi ke pembelian, kita cari HH, tuh nggak ada kan. Itu ya, jadi fungsinya kenapa harus aktif, kenapa harus off, itu untuk menyesuaikan aja, sesuai kebutuhan kita maksudnya. Nah, ini kalau yang card ini ya, ini kalau kita klik nanti bakal muncul produk dari jenis Telkomsel. Kalau ini misalkan klik Smartfren, ini juga sama. Ini aksesoris HP karena belum masuk, nggak ada not phone. Lalu kalau laptop karena tadi kita udah masukin berarti bakal muncul. Nah, seperti ini. Untuk selanjutnya berarti kita coba akan cek bagaimana proses pembeliannya. Cuman sebelumnya kalau misalkan teman-teman ingin mengembalikan, misalkan ini ingin produk semuanya bakal muncul, jadi enggak terpaku dari parameter ini, jadi semuanya bakal muncul di sini, kita refresh aja, semuanya bakal muncul seperti itu ya. Berarti kita akan membeli misalkan tas laptop.
Nah gitu, produk masuk ke keranjang. Oke. Selain dari tas laptop, saya juga akan membeli voucher Telkomsel yang tadi. Nah, kalau ini jumlahnya misalkan 2, di 2 kali klik saja. Nah, ini jumlahnya 2. Kembali lagi, misalkan saya mau belanja Telkomsel Unlimited yang 100 GB. Nah, kayak gini. Jadi kita udah masuk ke keranjang seperti ini ya teman-teman, udah masuk keranjang. Setelah itu kita coba check out. Di menu check out itu nanti bakal harus memasukkan identitas ya. Kalau misalkan ribet, tinggal dilewat ataupun diisi dengan nama si kasirnya pun nggak jadi masalah sih. Itu tergantung dari tokonya aja. Misalkan namanya Asep misalkan ya, dari Tasik. Ini 986. Ini contoh saja. Lalu buat pesanan. Nah, ini sudah berhasil, pesanan sukses dan terima kasih sudah berbelanja. Nah, di sini kita tinggal masukkan konfirmasi pembayaran saja. Kalau misalkan dari pelanggannya belum bayar, nah nanti ini kan statusnya pending. Kita coba cek di sini. Nah, kode transaksi ujungnya aja ya. TRS apa ini ujungnya? 5697. Kita cek. Nah, ini ya. 5697 statusnya pending, berarti ini dia belum bayar. Maka kalau misalkan ingin bayar besok hari, si pembayaran ini masih akan ada gitu. Jadi nanti teman-teman nggak perlu ribet. Kalau misalkan di pencatatan itu, misalkan kalau di buku kan ada yang robek, ada kebasah gitu, atau kebasahan maksudnya basah lah bukunya misalkan gitu. Nah kalau di sini nggak bakal terjadi seperti itu. Lalu selanjutnya kita akan memasukkan jumlah dibayar. Misalkan si pelanggannya mau bayar hari itu juga. Ingin membayarkan dengan total 327.000. Nah si pelanggan dia punya 350, artinya kan ada kembalian. Nah ini nanti bakal muncul kembalian. Dan juga kalau misalkan kita memasukkannya itu hanya kurang dari total ini nanti bakal muncul nggak bisa melanjutkan konfirmasi. Misalkan kita masukkan 200.000 aja, karena ini kan kurang dari ini ya. Ini metodenya cash, bukti pembayarannya karena ini cash berarti nggak ada misalkan. Nah pesanan gagal kayak gitu. Setelah itu karena ini gagal, usahakan kita harus sama dengan ini ataupun lebih dari ini. Misalkan kita masukkan 350.000. Lalu kita pilih cash ataupun misalkan dari dana aja ya. Dari dana misalkan ini gambarnya itu bukti pembayarannya. Setelah itu konfirmasi pembayaran. Nah, pesanan sukses, terima kasih sudah berbelanja. Oke. Berarti ini kita bisa cetak invoice-nya. Jadi kalau misalkan pelanggan itu dia membutuhkan invoice untuk laporan ataupun laporan pribadi ataupun apa ya, itu bisa cetak aja langsung di sini. Oke, untuk selanjutnya ini untuk bukti pembayarannya kita bisa cek lagi. Nah, ini ya kita bisa cek. Dan ini untuk koreksi nota, barangkali teman-teman di sini salah menginputkan dibayarkannya nominalnya, misalkan salah, ini kita bisa rubah di sini. Tanggalnya juga bisa rubah, ini juga bisa, ini juga, dan ini pembayaran juga bisa. Misalkan dibayarkannya pas ya 327 ribu kayak gitu. Simpan perubahan. Nah, nota telah dikoreksi. Nah, jadi yang tadi ada kembalian sekarang jadi 0 kayak gitu ya. Karena kita memasukkannya adalah sama dengan total
belanjanya kayak gitu. Nah, untuk mencari untuk mencari transaksi ini kita bisa cek di sini riwayat pembelian atau kita salin dulu aja ya. Ini salin riwayat pembelian. Nah, di sini kita cari aja, tempel. Nah, muncul. Kalau misalkan transaksinya udah banyak tuh kan, ini udah nyampe 83 transaksi, lalu kita cek aja di sini dengan menggunakan kode transaksi. Terus kalau misalkan kode transaksinya lupa nggak sempat nyalin, berarti kita coba cek aja di sini dari mulai tanggal 27 kemarin sampai tanggal 28 sekarang kita cari data. Nah, di sini bakal muncul namanya tadi siapa. Apakah ada tidak nama yang tadi? Nah, namanya Asep kan, namanya Asep. Ini kode pembeliannya. Kita klik di sini lalu muncul lagi ke sini. Kita tinggal cetak invoice. Kayak gitu ya, teman-teman kira-kira. Untuk selanjutnya, kalau sudah input barang lalu pembelian barang, setelah itu kita masuk ke laporan. Nah, di sini. Jadi ini ada total penjualan hari ini adalah 10 dengan total pendapatan ini. Nah, gitu. Nah, data ini kita bisa mendownload laporan harian ataupun laporan bulanan kayak gitu. Misalkan si bos nih ya, si bos membutuhkan laporan hariannya ke si kasir. Jadi si kasir tinggal klik aja mau PDF bisa gitu ya. Ini nomor transaksinya gitu. Ataupun misalkan ingin file Excel bisa gitu. Jadi tinggal kita download saja. Nah, gini ya, ini untuk laporan harian. Misalkan kita ingin si bos itu membutuhkan laporan bulanan, silakan tinggal download saja. Ini untuk file Excel-nya tinggal dikasihkan ke si bos. Terus lagi kalau misalkan mau PDF bisa juga kayak gitu ya. Nah, ini untuk tampilannya nih untuk bulanannya ini kita dapat ini gitu. Oke, untuk selanjutnya berarti tinggal apa ya? Oh, di sini. Ini ada traffic penjualan barang hari ini. Nah, ini nanti kalau untuk chart ini udah fungsi ya. Kalau ini belum. Ini udah fungsi. Dari sini, ini nih smartphone yang tadi kan tas laptop belinya berapa? 1. Voucher Telkomsel 2 kayak gitu. Jadi kita bisa melihat traffic di sini. Bentuk selanjutnya berarti di bawah ini ada riwayat pembelian. Nah, teman-teman di sini kita misalkan ya, karena ini kan untuk laporan bulanan ini misalkan ini hanya 1 bulan saja hari ini, bulan ini maksudnya. Sekarang kan bulan Mei, berarti kan bagaimana cara kita untuk mendownload laporan dari bulan selanjutnya atau bulan sebelumnya kan gitu. Nah, ini jangan bingung, kita tinggal scroll aja ke bawah, lalu kita pilih bulannya bulan apa, misalkan mau bulan gimana ya, soalnya transaksinya bulan Mei aja, tapi nggak apa-apa, kita coba cek dulu di 1 Juni ya, 1 Juni sampai misalkan di akhir 30 Juni kita cari data. Nah, nggak muncul karena memang transaksinya belum ada, atau mungkin sebelumnya 1 April sampai 31 April. Kita coba cek, cari data. Nah, ini ada. Berikut adalah riwayat pembelian dari 1 April sampai 31 Mei. Lalu kita unduh aja di sini. Nah, ini ya teman-teman. Ini adalah penjualan dari April sampai Mei. Kenapa ini nggak muncul Aprilnya? Karena memang saya membuat ini tuh bukan di bulan Juni, jadi nggak ada transaksi bulan itu. Kayak gitulah ya kira-kira. Oke, mungkin untuk
Cara penggunaannya seperti itu saja. Tapi untuk fitur, ini untuk fitur banyak sih sebenarnya. Cuman fiturnya kalau satu-satu ini saya kelupaan atau gimana ya. Oh iya, ini aja contohnya ya. Kalau misalkan si tas laptop stoknya 0, ini kita nggak bisa membelinya karena stoknya 0. Nah, ini akan mengatasi nanti si kasir itu kalau misalkan stoknya 0 ya nggak bisa dibeli gitu. Jadi nanti penjualannya ketika misalkan satu hari ini kita inputkan tas laptop 9, kejualnya tanggal tanggal sekian, jam sekian, nanti stok produknya bakal kurang. Tadi kan 10 ya, sekarang 9. Ini dikarenakan tadi dibeli satu. Kalau kita contoh aja ya. Kalau misalkan kita belinya, misalkan kita beli lagi nih. Ini kita beli misalkan ini namanya Bayu. Kayak gini misalkan, ini contoh aja ya, nol biar cepat. Buat pesanan dibayarkan 67.000. Metodenya adalah cash, konfirmasi, berhasil. Kita coba cek apakah berkurang atau tidak ya. Kita masuk ke pembelian. Nah, jadi 8 kan, soalnya tadi dibelinya itu adalah 1. Nah, sekarang ada lagi nih fitur yang bisa membantu nih ya buat nanti si kasir. Soalnya biasanya kan kalau ini kembali lagi, klik lagi, ini kan lama ya. Berarti kita harus menggunakan scan barcode. Nah, di sini sudah saya sediakan karena berhubung scan barcode-nya nggak ada, jadi kita masukkan kode barangnya saja. Jadi ketika kode barang masuk ke sini, nanti bakal muncul di sini tampil kayak gitu. Bagaimana cara mencari kode barang? Tinggal masuk ke produk aja. Nah, gitu. Nah, ini ada kodenya. Nah, kita masuk ke tas laptop ya. Kita coba si tas laptop ini masukkan ke sini dan kita coba nolkan ya. Atau mungkin tak, ini aja ya, charger Vivo. Nanti kita stoknya beli 3, jadi nanti kan sisanya adalah 0. Oh iya, jangan ke sini lagi tapi ke keranjang. Nah, di sini kita tempel, lalu kita enter. Nah, ini bakal bertambah tuh 4. Sekarang kita masukin lagi, enter. Nah, tambah. Maksudnya tadi 3, sekarang 4. Kalau kita masukkan lagi, tempel lagi, enter. Nanti nambah jadi 5. Lalu kita akan beli lagi apa ya? Tadi itu. Nah, tadi itu adalah apa ya ini? Charger Vivo kita habiskan ya. Kita borong 3 stok ini. Kita borong berarti masuk ke keranjang belanja. Di sini kita tempel, enter, 1, 2, 3. Nah, ini udah kita borong. Cuma nanti kemungkinan di sini ya kita akan coba jumlah inputnya itu secara manual. Nanti kita akan coba kembangkan lagi. Kita check out. Misalkan namanya siapa ya? Fadlan misalkan. Tasikmalaya. 12 nih, 12 ya. Nah, gini. Ini untuk contoh saja nomornya. Nah, dengan total 503.000 kita masukkan aja 503.000. Metode pembayarannya misalkan dari GoPay. Karena nggak ada ya gambar GoPay, kita masukin ini aja, konfirmasi pembayaran. Nah, oke, kita cek ya. Tadi kita udah borong charger Vivo, apakah berkurang atau tidak? Kita coba cek di pembelian produk. Nah ya, oh nggak ada. Charger Vivo nggak ada. Charger Vivo, bentar. Nah, ini udah 0. Kita
Kita coba cek ya. Kayaknya, nah betul ya, ada kesalahan. Kayaknya si jenis produknya itu dia udah ke delete, jadi dia nggak bisa muncul gitu. Atau kita borong lagi aja si tas laptop ya. Kita coba borong tas laptop, salin ke keranjang. Oh enggak. Nah, kita harus pancing dulu di sini. Nah, gini. 3 ya berarti ya. 1, 2, udah 3. Ntar. Waduh, salah itu. Kita masuk ke belanjaan lagi, stoknya berapa? 3 ya. 3. Setelah itu kita check out. Nama pelanggannya misalkan Lutfi ya. Bahkan tengah. Ush. Nah ini untuk nomornya misalkan biar cepat aja. Berhubung udah lama juga, setengah jam ya. Kita masukkan 201 dengan metode pembayarannya cash, konfirmasi pembayaran. Kita coba cek di pembelian produk. Nah ini udah 0. Kalau misalkan 0 ini berarti si stoknya berarti kita udah habis nih. Cara mengatasinya untuk menambahkannya kita tinggal masuk ke data produk, lalu kita lihat, edit, kita masukkan di sini stoknya, kita tambahkan aja gitu. Lalu apa ya? Oh iya, untuk di pembelian jika misalkan ini 0 maka nggak bisa ditambahkan ke keranjang. Kenapa? Karena stoknya udah habis gitu. Kita klik. Bentar ya, kita coba cek lagi atau apakah ada yang salah. Oh iya, ini kayaknya nggak bisa masuk ke balik produk. Bentar ya, bentar. Oke teman-teman, tadi udah coba diperbaiki ya. Jadi tadi ada beberapa kesalahan di sini di
di perhitungannya. Jadi kita coba ya. Jadi kalau misalkan, nah ini kan tadi kita udah masuk, kita delete aja. Nah jadi kalau misalkan ini 0, maka nanti si produknya tidak akan masuk ke keranjang. Nah sekarang kita coba cek. Nah gagal masuk ke keranjang. Kenapa? Karena stok produknya itu udah habis. Beda lagi sama yang ini. Nah ini kan bisa masuk karena apa? Karena stoknya itu ada 18. Oke. Itu untuk fiturnya itu masih banyak sih sebenarnya, cuman nanti teman-teman coba sendiri aja ya. Silakan coba sendiri, nanti saya sertakan link untuk akses aplikasi ini secara online nanti di deskripsi. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Semoga semuanya yang memang menonton dari awal sampai akhir ataupun yang setengahnya juga, yang skip juga, mudah-mudahan kalian semua diberikan keberkahan dan kelancaran dari setiap aktivitasnya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.